Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang matriks ya. Nah, di mana matriks itu definisinya adalah penulisan bilangan pada kurung siku atau kurung biasa. Dan bilangan di dalam matriks itu disebut sebagai elemen matriks ya. Sebuah matriks A dengan M baris dan N kolom disebut sebagai matriks berukuran M kali N. Dengan M kali N itu disebut sebagai ordo matriks A ya. Jadi M kali N itu disebut sebagai ordo matriks A. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Nah, ini matriks A nih, hurufnya ini harus huruf besar ya. Nah, di dalam matriks ini dinamakan sebagai elemen matriks ya. Jadi elemen matriks kalau ini A besar, berarti ini huruf A-nya harus kecil ya. Nah, MN itu di mana M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Nah, di sini baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke M. Nah, yang satu lagi namakan kolom 1, ini kolom 2, dan seterusnya sampai kolom ke N. Nah, ini N nona ya. Ini huruf N ya, nona ya. Ini namakan kolom ke N. Oke, ilustrasi di atas dapat dibaca seperti ini. A11 itu berarti baris ke 1, kolom ke 1 ya. Jadi A12, ini A12 ini namanya baris ke 1, kolom kedua, atau AMN itu namanya baris ke M dan kolom ke N ya. Oke, contohnya sebagai berikut. Nah, diketahui matriks B itu ini baris pertama terdiri dari angka 2, 3, 4. Baris kedua itu min 2, min 1, 5 ya. Kolom pertama itu 2, min 2. Kolom kedua itu 3, min 1. Kolom ketiga itu 4 dan 5 ya. Nah, jika ditanya B13 berarti baris ke 1 kolom ketiga nih ya, baris ke 1 kolom ketiga berarti itu adalah 4 ya. Ini baris ke 1 B13 ya, berarti baris ke 1 kolom ke 3. Nah, berarti di sini adalah angka 4 ya. Next berikutnya B22. Nah, kita perhatikan baris kedua, berarti baris kedua di bagian sini ya. Baris kedua kolom kedua. Nah, kolom kedua itu bagian sini. Nah, kita lihat yang bersilangan itu adalah min 1 ya. Berarti B22 itu adalah min 1. Oke, next B23. B23 itu berarti baris kedua. Kita perhatikan baris 2. Kolom ketiga. Baris kedua berarti ini. Kolom ketiga. Berarti 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti angka 5 ya. Nah, jika pertanyaan adalah sebagai berikut, B11 kurang B21 tambah B13 itu hasilnya berapa? Nah, kita perhatikan dulu. B11 berarti baris ke 1, kolom ke 1 ya. Berarti baris ke 1 nih ya. Kolom ke 1, berarti di sini adalah angka 2 ya. Nah, berarti B11 itu nilainya adalah 2. Kurang B21. Baris kedua berarti yang ini ya, baris kedua. Kolom ke 1, berarti di situ ada angka min 2 ya, berarti kurang min 2 ya. Nah, next B13, berarti baris ke 1 berarti yang atasnya ada 2, 3, 4, dan kolom ketiga di sini ada angka 4 ya. Jadi baris ke 1 itu adalah 2, 3, 4, kolom ketiga itu adalah angka 4, berarti ditambah dengan 4 ya. Nah, maka hasilnya itu adalah 2 kurang min 2 tambah 4. Min ketemu min berarti positif ya. Berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4 itu hasilnya adalah 8 ya. Next, ordo matriks. Nah, ordo matriks itu merupakan ukuran matriks ditulis dengan baris kali kolom ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada matriksnya, ini 2 baris ya. 2 baris. Dan ada 3 kolom. Ini 1, 2, 3. Berarti 3 kolom ya. Jadi matriks A ditulis sebagai A 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu artinya 2 baris, 3 kolom ya. Nah, jenis-jenis matriks itu yang pertama itu adalah matriks baris. Nah, di mana matriks baris itu merupakan matriks yang terdiri dari satu baris. Nah, contohnya adalah baris pertama nih 1, 3, 4, 9. Nah, ini matriks baris ya. Kenapa matriks baris? Karena hanya satu baris. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Nah, ini juga dinamakan sebagai matriks baris, karena terdiri dari satu baris. Jadi kita nggak peduli terhadap kolom, mau berapa banyak kolom, yang penting satu baris itu dikatakan sebagai matriks baris ya. Nah, yang kedua itu adalah matriks kolom. Nah, matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Jadi mau berapa banyak pun baris ya, yang penting satu kolom, itu dinamakan sebagai matriks kolom ya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah kolom ya, satu kolom. Ada 3 baris, 2, 1, min 3. Jadi mau berapa banyak pun baris ya, yang penting satu kolom, berarti itu dinamakan sebagai matriks kolom ya. Nah, yang nomor 3 itu adalah matriks persegi atau biasa dikatakan sebagai matriks bujur sangkar. Nah, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Nah, jadi kalau barisnya itu ada 3 baris, berarti kolomnya juga harus 3 kolom. Contohnya seperti ini ya. Ini sini ada matriksnya 3 baris dan 3 kolom, sehingga dikatakan sebagai matriks persegi atau matriks bujur sangkar ya. 4 kali 4 juga boleh, 5 kali 5 juga boleh ya. Oke, next yang berikutnya nomor 4 ini adalah matriks 0 ya. Nah, matriks 0 ini merupakan matriks dengan semua elemennya itu adalah 0. Nah, ini matriksnya di sini ada 2 baris, 3 kolom, isinya semua angka 0. Nah, itu dinamakan sebagai matriks 0 ya. Next, jenis kelima itu adalah matriks segitiga ya. Nah, matriks segitiga adalah suatu matriks bujur sangkar yang unsur-unsur di bawah atau di atas diagonal utama semuanya itu adalah 0 ya. Nah, yang dimaksud dengan diagonal utama itu kita perhatikan ya. Yang di matriks C, diagonal utamanya itu adalah 2785 ya. Nah, ini 2785 ini merupakan diagonal utama ya. Di matriks D ini ada 8639. Nah, 8639 ini dinamakan sebagai diagonal utama ya. Nah, yang 0054 itu sebagai diagonal tambahan. Ini juga min 3500 itu sebagai diagonal tambahan ya. Jadi kita fokus dulu ke diagonal utamanya. Nah, matriks C itu disebut sebagai matriks segitiga bawah. Nah, ini disebut sebagai matriks segitiga bawah ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan matriks segitiga bawah itu adalah suatu matriks bujur sangkar yang unsur-unsur di atas diagonal utamanya itu adalah 0 ya. Nah, jadi kalau di atas diagonal utama semuanya 0 ini itu dinamakan sebagai matriks segitiga bawah ya. Berbeda halnya dengan matriks D. Nah, matriks D ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Nah, kenapa disebut sebagai matriks segitiga atas? Karena matriksnya itu unsur-unsur di bawah diagonal utama semuanya itu adalah 0 ya. Nah, next matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu adalah suatu matriks bujur sangkar yang semua unsurnya kecuali unsur-unsur pada diagonal utama itu adalah 0 ya. Jadi selain diagonal utama itu semuanya itu adalah angka 0, itu disebut sebagai matriks diagonal ya. Nah, next berikutnya itu adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utama semuanya itu adalah sama. Jadi diagonal utamanya di sini semua angkanya itu adalah sama ya. Ini 7, ini juga 7, ini juga 7, ini juga 7. Jadi kalau 5 semuanya 5. Ini disebut sebagai matriks skalar ya. Next nomor 8, matriks identitas atau matriks satuan. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utama semuanya 1 ya. Ditulis dengan huruf I besar ya. Nah, jadi ini contoh matriks identitas itu adalah sebagai berikut. Ini diagonal utama semua yang angka 1. Nah, di sini juga sama, diagonal utama semua adalah angka 1 ya. Sisanya itu adalah 0 ya. Nah, next jenis matriks yang ke-9 itu adalah matriks simetris, di mana matriks simetris itu merupakan suatu matriks bujur sangkar yang unsur pada baris ke I, kolom ke J, sama dengan unsur pada baris ke J, kolom ke I. Jadi IJ sama dengan JI ya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Di sini matriksnya ordonya adalah 4 kali 4 ya. Jadi G ini 4 kali 4 ordonya. Nah, kita perhatikan dulu, kita fokus di angka 3 ini. Nah, angka 3 ini merupakan baris ke-1, kolom kedua ya. Nah, kita bisa tulis elemennya itu G, 1, 2 ya. Baris 1, kolom kedua, itu angka 3. Nah, gimana dengan kebalikannya? IJ sama dengan JI, berarti 1, 2 sama dengan 2, 1 ya. Nah, kita perhatikan G21. G21 itu berarti baris kedua, kolom ke-1 ya. Nah, baris kedua kolom 1 di situ ada angka 3 ya. Nah, kita tulis di sini angka 3. Nah, gimana coba kita tes angka yang lain? Di sini ada angka 5, coba kita tes ya. Nah, ini namanya elemennya itu adalah G
G14 ya, baris 1 kolom keempat. Nah, G14 itu angka 5 ya. Nah, gimana dengan G41? Nah, G41 baris keempat kolom ke-1 ya. Nah, kita perhatikan baris keempat ini ya, kolom ke-1. Nah, sama. Di sini juga namanya angka 5 ya. Nah, jadi kesimpulannya matriks simetris itu IJ sama dengan JI ya. Nah, next berikutnya jenis matriks yang ke-10 itu matriks mendatar. Nah, matriks mendatar adalah matriks yang banyaknya baris itu kurang dari banyaknya kolom. Nah, kita perhatikan ya. Nah, di sini barisnya ini ada 2 baris ya. Sedangkan kolomnya itu ada 3 kolom. Jadi matriks mendatar itu adalah matriks yang banyaknya baris itu lebih kecil atau kurang dari banyaknya kolom ya. Di sini barisnya cuma 2, kolomnya itu ada 3 ya. Nah, next berikutnya matriks tegak. Nah, ini matriks tegak itu kebalikan dari matriks mendatar ya. Jadi matriks tegak itu adalah suatu matriks yang banyaknya baris itu lebih dari banyaknya kolom. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini barisnya 3, kolomnya ada 2 ya. Nah, jadi banyaknya baris itu lebih dari banyaknya kolom ya. Nah, next berikutnya ini adalah matriks transpose ya. Nah, matriks transpose itu notasinya itu A. Ini pangkatnya kita tulis huruf T kecil atau T besar juga boleh ya. Nah, matriks transpose itu maksudnya perubahan posisi elemen matriks itu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris ya. Nah, contohnya matrisnya sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 baris ya, 3 baris 4 kolom. 3 kali 4 ya. Nah, jadi kalau ditanya A transpose, itu transpose matriks A itu sama dengan A pangkat T ya. Jadi itu 190. Oke, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4. Jadi yang kolom jadi baris, baris jadi kolom ya. Jadi ini baris pertama ada angka 1 min 2 58 itu jadikan ke kolom. Jadi 1 min 2 58 dari baris ke 1 dijadikan ke kolom 1. 9142 baris kedua berarti 9142 itu jadikan kolom kedua 9142 ya. Dan baris ketiga itu ada angka 0 3 min 2 min 3 itu dipindahkan jadi kolom ketiga ya. 0 3 min 2 3 ya. Nah, berikutnya ini ada kesamaan dua matriks ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kesamaan dua matriks? Dua matriks itu dikatakan sama apabila mempunyai ordo sama dan elemen-elemen yang letaknya itu bersesuaian dari kedua matriks tersebut adalah sama ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini ada matriks yang isinya itu 1 4 2 3 bersesuaian dengan 2 per 2 4 4 per 2 3. Nah, kita perhatikan di sini angka 4. Di sini juga 4 ya. Di sini angka 3. Di sini juga 3. Nah, ini 1. Berarti 2 bagi 2 juga sama. 1 ya. Ini 2. 4 bagi 2 juga hasilnya 2. Jadi dua matriks itu dikatakan sama. Ordonya itu harus sama. Ini ordonya adalah 2 kali 2. Ini juga sama ya. 2 kali 2. Nah, setelah itu elemen-elemen yang letaknya bersesuaian dari kedua matriks harus sama juga ya. Jadi kalau ini angka 1 di sini hasilnya juga harus 1 ya. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada angka 9, 2B tambah A, B tambah C dan 1. Sementara matriks di sebelah kanannya itu ada angka 3A, 7, 3 dan 1 ya. Nah, tentukanlah nilai A, B dan C. Nah, sesuai dengan sifat kesamaan dua matriks itu ordonya itu harus sama. Ini di kiri ini ordonya adalah 2 kali 2, di kanan juga 2 kali 2 ya. Dan elemen-elemen letaknya bersesuaian dari kedua matriks itu juga harus sama ya. Jadi ini 9 harus sama dengan 3A ya. Nah, ini 3A sama dengan 9 berarti A-nya itu pasti dapat 3 ya. Ini juga sama, 2B tambah A sama dengan 7. Ini B tambah C sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa tentukan masing-masing hasilnya. Tadi sudah dikatakan bahwa A itu nilainya adalah 9 bagi 3 itu adalah 3 ya. Nah, setelah itu 2B tambah A sama dengan 7. Kita selesaikan persamaan kedua. Kita substitusikan angka 3-nya ini ke dalam A ya.
Jadi 2B tambah 3 itu sama dengan 7. 2B itu 7 kurang 3 dapat 4 ya. Jadi B-nya itu 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, berikutnya itu ada B tambah C sama dengan 3 ya. Nah, kita substitusikan nilai B itu ada 2. Berarti 2 tambah C itu sama dengan 3. Nah, C-nya itu berarti 3 kurang 2 dapat 1 ya. Nah, sehingga didapatlah hasilnya nilai A itu 3, B2 dan C-nya itu adalah 1 ya. Next, mengubah SPLDV sistem persamaan linear dua variabel, yaitu berarti mengandung dua variabel atau dua huruf, contohnya S dan Y, atau SPLTV berarti sistem persamaan linear tiga variabel, yaitu mengandung tiga variabel atau tiga huruf X, Y, dan Z misalnya ke dalam matriks ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama ini. Nah, di contoh pertama ini dinamakan sebagai SPLDV ya, karena dia hanya mengandung X dan Y ya, dua variabel ya. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk matriks? Nah, kita perhatikan variabel di sini ada S dan Y. Jadi, koefisien atau angka di depan huruf S, ini ada angka 2. Nah, sementara di persamaan yang kedua, ini 1 kali S itu adalah S, sehingga koefisien S itu adalah 1 ya. Jadi 21 kita masukkan di kolom pertama ini. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan koefisien Y atau angka di depan huruf Y ya. Di sini ada angka 3 dan min 1 ya. Berarti 3 dan min 1 ditempatkan di kolom ke-2 ini ya. Nah, setelah itu di sini variabelnya kan ada huruf X dan Y. Nah, kita tulis XY sama dengan konstantanya ini adalah min 1 dan 2. Kita tulis di sini min 1 dan 2. Nah, inilah matriks dari SPLDV nomor 1 ya. Oke, next. Contoh berikutnya. Ini 3S tambah Z ada 4. X kurang Y tambah 3Z sama dengan 2. Dan Y tambah Z itu sama dengan 5. Nah, kita buat ke dalam bentuk matriks. Kita perhatikan. Di sini variabel S. Ini ada angka 3. Ada angka 1. Sementara di persamaan ketiga itu tidak mengandung variabel S ya. Nah, sehingga di persamaan ketiga ini S-nya di sini adalah 0 ya, koefisiennya ya. Nah, sehingga kita tulis 3, 1, 0 di bagian sini. Oke, di kolom pertama. Nah, di kolom kedua kita lihat variabel Y. Nah, di persamaan pertama ini itu variabel Y tidak ada ya, sehingga koefisiennya itu adalah 0. Di persamaan kedua ini koefisien Y itu di situ adalah min 1, tulis min 1. Di persamaan ketiga, di sini koefisien Y-nya itu adalah 1. Nah, kita tulis 1. Nah, setelah itu kita lihat ke variabel Z. Nah, di persamaan pertama, variabel Z-nya itu koefisiennya 1 ya. Tulislah angka 1. Persamaan kedua, di sini ada angka 3 ya. Tulis 3. Nah, di persamaan ketiga, koefisien Z itu adalah 1. Kita tulis 1 ya. Nah, semua variabelnya itu adalah 3. Berarti kita tulis di sini X, Y, Z. Nah, konstantanya itu adalah 4, 2, dan 5 ya. Nah, kita tulis 4, 2, 5 di bagian sini ya. Next, berikutnya adalah operasi matriks ya. Nah, operasi matriks itu terbagi atas penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Dimana konsep penjumlahan dan pengurangan itu adalah sama. Sedangkan perkalian itu konsepnya agak berbeda ya. Ini kita bahas dari yang pertama, penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, syaratnya itu adalah ordonya itu harus sama ya. Ordonya itu maksudnya baris kali kolom di matriks A itu harus sama dengan baris kali kolom di matriks B ya. Nah, caranya adalah yang ditambah atau dikurang itu adalah elemen yang seletak ya. Nah, contohnya, ini matriks A dan B diketahui. Hasil dari matriks A tambah B itu adalah, nah kita lihat, ini di sini elemen yang seletak itu 2 dan 0 ya. Nah, sehingga yang dijumlahkan itu 2 tambah 0. Oke. Kita buat di sini 2 tambah 0. Nah, setelah itu ini elemen yang seletak ada 3 dan min 1 ya. Nah, sehingga kita tulis 3 tambah dengan min 1. Nah, berikutnya di sini ada angka 4 seletak dengan angka 3 ya. Nah, sehingga tulis ini 4 tambah 3. Nah, berikutnya elemen yang seletak itu 6 dan min 7 ya. Nah, sehingga kita tulis 6 kurang 7 atau 6 tambah min 7 ya. Hasilnya itu adalah 2 tambah 0, 2, 3 kurang 1, 2, 4 tambah 3, 7, 6 kurang 7, min 1. Nah, gimana kalau kita ubah posisinya jadi B tambah A?
Nah, kalau B tambah A, konsepnya juga sama. Berarti 0 ditambah 2. Oke, ini min 1 tambah 3. 3 tambah 4. Min 7 tambah 6. Dan hasilnya itu sama ya. 22, 7, dan min 1 ya. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwasanya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Berarti bersifat komutatif ya. Nah, gimana dengan pengurangan? Nah, kita lihat pengurangan A kurang B. Nah, kita hitung sama-sama. Ini 2 kurang 0. Sama-sama seletak ya, jadi bisa dikurangi. 3 kurang dengan min 1. Berikutnya ini ada angka 4 dikurang dengan 3 karena seletak. Berikutnya ini ada angka 6 dikurang dengan min 7 karena seletak. Nah, dapatlah hasilnya 2 kurang 0, 2. 3 tambah 1, 4. 4 kurang 3, 1. Dan 6 tambah 7, 13 ya. Nah, gimana kalau kita ubah posisinya? B di depan, A-nya di belakang, dikurang ya. Berarti B kurang A hasilnya adalah, ini B-nya matriksnya ini 0, min 1, 3, min 7 ya. Dikurang dengan matriks A-nya 2, 3, 4, 6. Nah, elemen yang seletak 0 dikurang 2. Berikutnya min 1, min 3. Oke, berikutnya lagi 3 dikurang dengan 4. Berikutnya lagi min 7 dikurang dengan 6 ya. Nah, maka hasilnya itu adalah 0 kurang min 2 itu min 2. Min 1 min 3 itu min 4. 3 kurang 4 min 1, min 7 min 6, min 13. Dan hasilnya itu berbeda ya. Nah, sehingga kesimpulannya berarti A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A ya. Jadi khusus penjumlahan itu bersifat komutatif tetapi tidak berlaku untuk pengurangan ya. Next, operasi pada perkalian ya. Oke, operasi pada perkalian ini jika kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B, maka nih kolom dengan baris ini bisa dicoret ya, sehingga menghasilkan matriks baru itu matriks C yaitu M kali P ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika matriks A 2 kali 3, oke, dan matriks B itu adalah misalnya 3 kali dengan 4. Nah, yang ini 2 baris 3 kolom, yang matriks B ini 3 baris 4 kolom ya. Nah, ini kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B, sehingga ini bisa dicoret ya. Maka menghasilkan matriks baru, kita misalkan C, itu hasilnya adalah 2 kali 4 ya. Berarti terdiri dari 2 baris dan 4 kolom ya. Oke, jadi kesimpulannya, 2 buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks 1 itu sama dengan jumlah baris pada matriks 2 ya. Oke, lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh berikut ya. Ini matriks A ini adalah 2 kali 2. Oke, matriks B ini juga sama ya, 2 kali 2. Nah, kita perhatikan. Kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B, sehingga bisa dicoret. Dan mendapatkan hasilnya itu matriks baru itu adalah 2 kali 2 ya. Ini matriks baru ya. Oke, nah cara perhitungannya itu gimana cara perkaliannya? Nah, kita lihat dulu. Ini saya hapus dulu biar lebih gampang. Oke, kita perhatikan ya. Ini matriks A kali B itu cara perhitungannya. Yang pastinya kan kita udah dapat hasilnya itu adalah 2 baris 2 kolom ya. Nah, kita perhatikan yang ini adalah baris 1 kolom pertama ya. Nah, kita perhatikan baris 1 kolom pertama. Nah, pada baris 1 kolom pertama 1 kali 5 ditambah dengan 2 kali 7. Oke. Nah, dapatlah baris 1 kolom pertama nih ya. Nah, next berikutnya kita masuk ke baris 1 kolom kedua ya. Nah, baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Nah, cara perhitungannya berarti 1 kali 6. Oke, ganti lagi di sini. Tambah 2 kali 8 ya. 1 kali 6 tambah 2 kali 8. Oke. Next kita masuk ke baris 2 kolom pertama. Nah, pada baris 2 kolom pertama itu cara perhitungannya adalah 3 kali 5 tambah 4 kali
7 ya. Oke. Berikutnya baris kedua, kolom kedua. Nah, pada baris kedua, kolom kedua ini juga gantian ya. Baris kedua, kolom kedua. Berarti 3 kali 6 ditambah dengan 4 kali 8. Nah, setelah sudah ditulis semuanya, kita tinggal kali dan jumlahkan ya. 1 kali 55 tambah 14 berarti 19. 6 tambah 16 berarti 22 ya. 3 kali 5 15 tambah 4 kali 7 28. 15 tambah 28 berarti 43 ya. Ini 3 kali 6 18. 18 tambah 32 hasilnya adalah 50. Sehingga didapatlah matriks A kali B itu adalah 19, 22, 43 dan 50 ya. Oke, next berikutnya adalah matriks B dikali dengan matriks A. Nah, biar lebih jelas ya, kita susun dulu. Matriks B kali A itu berarti B kali A sama dengan, ini berarti 5, 6, 7, 8, oke, dikali dengan 1, 2, 3, 4 ya. 5 kali 1 tambah 6 kali 3 ya. Oke, next berikutnya kita fokus ke baris 1 kolom kedua. Nah, baris 1 kolom 2 di sini ada 5 kali 2 ditambah dengan 6 kali 4 ya. Oke, setelah itu kita masuk ke baris 2 kolom pertama. Di baris 2 kolom pertama berarti kita fokus ke baris 2 yang ini ya. Baris 2 kolom pertama. Berarti baris 2 kolom pertama 7 kali 1 ditambah dengan 8 kali 3. Oke, yang terakhir ini baris kedua kolom kedua. Ini baris kedua kolom kedua berarti yang ini ya. Nah, kita fokus berarti 7 kali 2 tambah 8 kali 4. Nah, setelah sudah ditulis semuanya, kita tinggal jumlahkan ya. 5 tambah 18 berarti 23. 10 tambah 24 berarti 34. 7 tambah 24, 31. 14 tambah 32 berarti 46 ya. Oke, jadi kesimpulannya itu matriks A kali dengan matriks B itu tidak sama dengan matriks B kali matriks A ya. Oke, next. Nah, ini diketahui dua matriks, tentukanlah A transpose dikali dengan B transpose. Oke, pertama-tama kita ubah dulu. Nah, ini matriks A ini kita ubah ke A transpose, berarti baris jadi kolom ya. Min 1, 2 baris ini jadi ke kolom. 3, min 4 baris jadi ke kolom. Dikali dengan B transpose. Berarti min 23 jadi ke kolom, min 45 jadi ke kolom. Nah, setelah itu kita hitung sama-sama ya. Nah, baris 1 kolom 1. Berarti min 1 kali min 2 itu dapatnya adalah 2. Ditambah 3 dikali dengan 3 itu adalah 9 ya. Kita masuk ke baris ke 1 kolom ke 2 ya. Nah, baris 1 kolom kedua kita perhatikan baris 1 ini dan kolom 2 yang ini ya. Berarti min 1 kali min 4 itu adalah 4. Tambah 3 kali 5 itu adalah 15. Oke, berikutnya kita masuk ke baris 2 kolom pertama ya. Jadi kita fokus ke baris kedua dan kolom pertama. Nah, baris kedua pada matriks A transpose itu 2 kali min 2, min 4. Ditambah dengan min 4 kali 3 itu adalah min 12 ya. Next, kita masuk ke baris 2 kolom kedua ya. Nah, ini kita fokus baris 2, kolom 2. Di baris 2 ini ada angka 2, kali dengan min 4, berarti min 8 ya. Ditambah dengan min 4 kali dengan 5, berarti min 20. Nah, setelah dapat hasil ini kita jumlahkan. 2 tambah 9, 11. Ini 4 tambah 15, 19. Min 4, min 12, min 16. Min 8, min 20 yaitu adalah min 28 ya. Oke, berikutnya. Gimana kalau B transpose dikali dengan A transpose? Nah, berarti kita ubah posisinya. Berarti min 2, min 4, 3, 5 di depan. A transpose min 1, 3, 2, min 4 di belakang ya. Nah, setelah itu kita kali seperti biasa. Min 2 kali min 1 ditambah dengan min 4 kali 2. Berarti min 2 kali min 1 kan dapat 2. Ditambah dengan min 4 kali 2 itu adalah min 8 ya. Nah, baris 1 dan kolom 1 sudah didapat. Nah, berikutnya adalah baris ke-1 kolom kedua. Baris ke-1 kolom kedua. Kita fokus di sini ya. Nah, ini min 2 dikali dengan 3 itu adalah min 6. Oke. Nah, min 4 dikali dengan min 4 adalah plus 16 ya. Nah, berikutnya ini baris kedua kolom pertama. 3 kali min 1 min 3.
ditambah dengan 5 kali 2 dapatnya adalah 10 ya. Next, baris kedua, kolom kedua. 3 kali 3, 9. Ditambah dengan 5 kali min 4 adalah min 20. Nah, sehingga dapatlah hasilnya ini adalah min 6, 10, 7, dan min 11 ya. Nah, berikutnya. A kali B ditranspos. Oke, kalau A kali B ditranspos berarti pertama-tama kita cari dulu matriks A. Oke, dikali dengan matriks B ya. Nah, kita tulis nih matriks A min 1, 2, 3, min 4 dan matriks B min 2, 3, min 4, 5 ya. Oke, setelah itu kita kali seperti biasa. Min 1 kali min 2 itu dapat 2. Ditambah dengan 2 kali min 4 itu min 8. Ini ya, baris 1 kolom pertama. Baris 1 kolom kedua. Min 1 kali 3, min 3, ditambah 2 kali 5, dapat 10 ya. Nah, berikutnya nih baris kedua, kolom pertama. Kita fokus baris kedua, kolom pertama ya. Oke, kita fokus sebagian ini ya. Nah, jadi 3 kali min 2, min 6, ditambah min 4 kali min 4 adalah plus 16. Next, baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua ya. Nah, kolom kedua ini ada angka 3 dan 5 ya. Jadi 3 kali 3, 9. Ditambah min 4 kali 5, min 20. Oke, setelah itu kita jumlahkan. 2 kurang 8, min 6. Min 3 tambah 10, 7. Min 6 tambah 16, 10. 9 kurang 20 adalah min 11. Oke. Nah, setelah itu, ini belum siap ya. Karena ini dapatnya adalah A kali B saja ya. Pertanyaannya adalah A kali B transpose. Jadi kita cari A kali B lalu di transpose. Nah, dapatlah hasilnya itu adalah ini min 67 baris jadi kolom, 10 min 11 baris jadi kolom. Nah, dari ketiga contoh ini kita dapat suatu kesimpulan bahwasanya, nah kita perhatikan ya. Ini A kali B setelah dikali lalu ditranspose itu hasilnya tuh ternyata sama dengan B transpose kali A transpose ya. Nah, kita perhatikan dengan baik-baik. Ini min 6, 7, 10, min 11. Ini juga sama, min 6, 7, 10, min 11. Sehingga dapatlah suatu kesimpulan bahwasanya A kali B lalu ditranspose itu sama dengan kebalikannya. Berarti B transpose dikali dengan A transpose ya. Oke. Nah, gimana kalau pertanyaannya A kali A transpose? Berarti ini matriks A kita kalikan dulu. Oke, kalikan dulu A kali A. Nah, sehingga dapatlah hasilnya adalah min 1 kali min 1 itu 1, tambah 2 kali 3 adalah 6 ya. Oke, pas ya nih ya. Next, berikutnya itu baris ke-1 kolom kedua ya. Nah, nih. Min 1 kali 2, min 2, tambah dengan 2 kali min 4, min 8. Nah, berikutnya 3 kali min 1, min 3, ditambah dengan min 4 kali 3 adalah min 12 ya. Oke, berikutnya baris kedua, kolom kedua ya. Berarti 3 kali 2 tambah dengan min 4 kali min 4, 16. Nah, dapatlah hasilnya itu 7 min 10, min 15, dan 22 ya. Oke, mudah-mudahan sampai bagian sini adik-adik masih mengerti ya. Oke, di contoh berikutnya. Nah, diketahui matriks A dan tentukanlah 2 kali A transpose. Nah, kita cari dulu A transpose-nya itu adalah ini 13 dibalik berarti jadi kolom 13 ya. Ini min 74 baris kedua menjadi kolom kedua ya, min 74. Nah, setelah itu gimana? Tinggal kali masuk saja. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali min 7, min 14. 2 kali 3, 6. Dan 2 kali 4 itu adalah 8 ya. Nah, yang poin B. Gimana kalau 2 kali A kita kalikan lalu ditransposkan? Nah, ini kita hitung sama-sama. 2 kali, ini 1, 3, min 7, 4. Ini kita kalikan dulu. Dapatnya itu adalah 2, 6, min 14, dan 8. Nah, setelah sudah dapat hasil, ini ditransposkan ya. Berarti dapatnya itu adalah setelah ditranspos, itu 26 jadi kolom, min 14, 8 jadi kolom ya. Nah, ternyata dari sini kita dapat suatu kesimpulan bahwasanya suatu konstanta dikali dengan A transpose, maka hasilnya adalah
konstanta dikali matriks itu lalu ditransposkan. Itu ternyata sama hasilnya ya. Dengan K itu adalah bilangan skalar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Supaya lebih memahami konsep tentang matriks, silakan kerjakan soal latihan berikut dan jangan lupa memberikan jawaban di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.